Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Dilempar Batu, Dibalas dengan Buah. Rasul Paulus dalam tulisannya di kitab Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sudah pasti ini bukanlah perkara mudah, tapi itulah yang diminta Tuhan untuk Anda lakukan. Membalas kejahatan dengan kebaikan merupakan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Agar Anda tetap dapat memantulkan karakter Kristus, maka Anda diharuskan untuk mengusahakan hal-hal baik untuk diri Anda sendiri serta orang-orang di sekitar Anda. Sebagai orang Kristen, sudah sepatutnya Anda tetap mempertahankan sifat ilahi dalam kehidupanmu, yaitu mengasihi, mengampuni, dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan Anda. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memang tidaklah mudah memaafkan orang yang menyakiti dan mengkhianati. Bahkan boleh dikatakan mustahil untuk Anda dapat mengampuni orang yang sangat jahat kepada Anda. Tetapi Anda bisa melakukannya bukan karena Anda sanggup melakukannya, tetapi Anda bisa sanggup untuk mengampuni itu semua karena Kristus sudah menang atas semua kejahatan. Kemenangan Kristus ini juga adalah kemenangan yang telah dianugerahkan kepada Anda. Justru ketika Anda membalas kejahatan dengan kejahatan, itu hal biasa, dan Anda adalah orang yang biasa-biasa saja seperti dunia lakukan. Tetapi jika Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, itu berarti Anda adalah orang yang luar biasa melakukan tindakan di luar kebiasaan. Ketika Anda memaafkan dan mengampuni, memang Anda tidak bisa mengubah sesuatu masa lalu yang menyakiti hati Anda. Namun Anda bisa yakin bahwa Anda bisa mengubah masa depan hidup Anda. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9. Anda sendiri sering mengaku bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah Anda sudah benar-benar menjadi orang yang membawa damai? Walaupun demikian, sebesar apapun usaha Anda untuk hidup damai dengan semua orang, pasti ada saja orang-orang yang memang tidak ingin hidup damai dengan orang lain, termasuk dengan Anda. Namun firman Tuhan perintahkan Anda untuk tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kuncinya adalah Roma 12 ayat 19. Pembalasan adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Anda melakukan pembalasan, maka sebenarnya Anda sedang mengambil alih haknya Tuhan. Anda sedang menduduki posisi sebagai Allah. Anda sedang merebut posisi Tuhan yang seharusnya. Maka dalam keadaan demikian Anda dapat disebut sebagai seorang pemberontak. Artinya Anda tidak boleh kompromi terhadap kejahatan, tetapi Anda juga tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa Anda harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka Anda harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat Anda sanggup melakukan hal tersebut. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan ketika ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada Anda. Ingatlah, membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tindakan terpuji. Membalas kejahatan dengan kebaikan berarti mau hidup serupa dengan Kristus. Jadi, berbahagialah Anda. Dengan iman yang teguh, Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru melakukan segala sesuatu yang baik, lebih baik lagi, bahkan yang sangat baik bagi semua orang yang berbuat jahat kepada Anda. Bahkan kalau hal itu bergantung pada Anda, maka Anda sudah hidup dalam perdamaian dengan semua orang.
Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan upah besar bagi Anda di kerajaannya yang kekal. Kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan. Namun banyak orang Kristen yang sulit sekali mengampuni orang lain. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit hati, kepahitan, dendam. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa Anda belum bertobat dengan sungguh? Seorang petobat sejati pasti menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatannya. Mengampuni bukan berarti kalah, justru merupakan jalan menuju kemenangan untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Sebuah ungkapan Tiongkok kuno mengatakan, cara terbaik untuk mengalahkan dan mempengaruhi orang adalah dengan kebajikan. Artinya dengan cara kekerasan tidak akan dapat mengubah orang yang jahat. Hanya kebaikan yang dapat mengubah orang yang jahat bertobat menjadi orang yang baik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah perintah Tuhan. Lakukanlah. Anda sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, ajar saya untuk memahami dan mengerti bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka akan melahirkan kejahatan lagi. Roh Kudus, tolong dan arahkan hidupku untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab pembalasan adalah hak dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.